ini kita akan menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Benar sekali adik-adik. Apakah adik-adik semua sudah siap? Yeay, bagus sekali. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, baiklah kita bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai IHMPA kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi Kidung Ceria nomor 13 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk beribadah. Tuhan tolong setiap kami supaya kami benar-benar dengan sungguh-sungguh dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sudah lama sekali kita tidak bertemu bersama teman-teman kita kan? Kalau Kak Iti, sudah lama ya nggak bertemu teman-temannya? Iya. Kangen nggak? Kangen. Iya. Jangan nangis ya, nanti kita bakalan pasti bisa ketemu kok. Kalau pandeminya sudah selesai, pasti kita akan bertemu satu sama lain. Kita akan bisa beribadah bersama-sama di gereja. Siapa yang mau ibadah di gereja? Saya. Wah, semuanya angkat tangan ya. Semuanya pintar sekali. Nah, kalau kita ketemu di gereja, nanti jangan lupa untuk saling menyapa satu sama lain ataupun bertolong-tolongan satu dengan yang lainnya. Nah, Kak Iti, hari ini kita tidak sendirian loh. Ada anak sekolah minggu, Kak Iti. Oh iya? Yang mau ikut di sini. Wah, siapa itu? Mana ya? Mana ya? Kak Iti mana ya? Mana ya? Oh, itu teman kita. Hai. Semuanya bilang hai. Hai. Silahkan, namanya siapa, Dek? Nama aku Kili. Siapa? Kili. Adik-adik di rumah dengar nggak? Coba sekali lagi yang keras, Dek. Nama aku Kili, teman-teman. Semuanya say hi. Hai Gili. Selamat datang di IHMPA Ebenezer. Semoga adik Gili dapat beribadah dengan baik. Adik, sekarang kita akan menyanyikan Kidung Ceria 183. Adik Gili sudah siap? Siap. Kak Indi sudah siap? Siap. Baik, kita akan menyanyikan Kidung Ceria 183. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan. Stop Kak. Coba lihat kiri. Kok nyanyinya sambil malas-malasan gitu ya? Ngantuk ya Gili ya? Iya.
Wah. Loh, adik-adik, kalau mau IHMBA harus benar-benar siap. Siap untuk menguji nama Tuhan. Tidak boleh sambil ngantuk, sambil makan, atau ditinggal-tinggal. Pergi dulu ke sana, ke toilet. Pergi dulu ngambil makan. Boleh nggak kayak gitu, Kak Edi? Boleh. Nggak boleh ya. Giri, ayo nyanyi yang baik ya. Yang semangat. Oke, siap ya? Kita nyanyi yang baik ya. Baik, Kak. Adik-adik di rumah juga ya. Ayo adik Giri bilang adik-adik di rumah nyanyinya yang baik ya. Ayo, teman-teman, kita nyanyi yang baik ya. Ayo, Kak. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Sekali lagi. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 105. Bunyinya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Adik-adik, saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Hidup Ceria nomor 139. Hidup Ceria nomor 139. Alkitab mengisahkan. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kak Evi minta untuk adik Gili pimpin kita dalam doa. Kita ikutin sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu hari ini. hari ini. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami akan kami akan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Berkati Berkati dari awal dari awal hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. IHMBA GPIB Ebenezer Surabaya 15 November 2020 menjadi hamba yang taat. Ya, tema hari ini kita ambil dari bacaan Alkitab kita Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ke 6. Ya. Dari Yesaya pasal 50 dan kita memulai membaca bersama-sama. Kata
Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Amin. Demikian firman Tuhan. Kitab kita Perjanjian Lama, yaitu Kitab Yesaya. Kitab Yesaya dibagi menjadi 3 pasal. Pasal 1 sampai pasal 39, yaitu yang disebut proto, yang berisikan umat yang tidak taat kepada Allah, diingatkan untuk bertobat. Jika tidak, maka mereka akan mengalami penghukuman. Dan yang pasal 40 sampai 55 disebut Deutero, yaitu umat saat dalam pembuangan di Babel karena penghukuman dari Allah. Dan yang ketiga adalah dari pasal 56 sampai 66, Trito, yaitu ketika umat telah di dalam pembuangan serta dalam janji pemulihan hidup yang digenapi oleh Allah. Nah, kesempatan hari ini kita belajar dari pasal 50. Berarti kita belajar kitab Deutero, yaitu ketika umat saat dalam pembuangan di Babel karena penghukuman dari Allah. Hari ini kita belajar dari bagian Deutero Yesaya yang menceritakan bangsa Israel ketika dalam pembuangan karena ketidaktaatan. Sebenarnya Allah menginginkan hati seorang hamba yang benar-benar taat. Ini merupakan bagian yang mau mengajak kita untuk menyadari bahwa setiap pilihan Allah yang seharusnya menjadi hamba Allah, tetapi yang dilakukan bangsa Israel berbeda. Mereka gagal. Mengapa dikatakan gagal sebagai seorang hamba Allah atau umat pilihan Allah? Yaitu karena umat senantiasa memberontak. Umat lebih mementingkan diri mereka daripada untuk Allah. Dan ini yang menyebabkan bangsa Israel dibuang. Coba kita belajar, apa sih arti kata hamba itu sebenarnya? Hamba adalah abdi. Abdi itu sama dikatakan dalam bahasa Indonesia itu dengan kata orang budak belian yang tidak mempunyai hak sama sekali, bahkan untuk dirinya sendiri tidak ada hak sedikit pun. Coba kita perhatikan ada gambar ini. Lihat, mereka bahkan untuk hidupnya aja nggak dihargai. Begitu lelah mereka seperti tidur, bukan tidur, tapi itu benar-benar mereka nggak kuat. Mereka dipaksa harus jalan, mereka dipaksa untuk bekerja. Yaitu untuk siapa? Untuk tuannya.
Tuhan yang sudah membeli dirinya. Coba kalian ingat kira-kira gambar yang kedua ini. Ada yang ingat? Siapa yang punya saudara banyak? Ya, Yusuf. Ini Yusuf. Ketika kakak-kakaknya semua iri, dia dijual. Adakah dia sikap protes? Tidak sama sekali. Dia mau, walaupun dengan rasa sakit hati atau mungkin rasa bagaimana ya, harus berpisah dengan kakak-kakaknya. Tapi karena dia menyadari bahwa dirinya sudah dijual sebagai seorang budak, dia mengikuti Potifar ke Mesir. Ya, yang mengubah bangsa Israel menjadi yang berarti. Sekarang kita belajar tentang hamba Allah. Kalau tadi Kak Dia menceritakan hamba secara keseluruhan, secara umum. Tapi apa yang dimaksud dengan hamba Allah? Ingat, kita semua makhluk adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu kita disebut abdi Allah atau hamba Allah. Atau dengan pengertian yang kedua, berkaitan dengan jati diri orang percaya yang sudah ditebus Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita haruslah ingat bahwa kita bukanlah orang yang bebas, tapi kita adalah hamba. Hamba siapa? Hamba Tuhan Yesus. Atau pengertian yang lain lagi, berkaitan dengan fungsi sebagai seorang yang menaati panggilan Tuhan, menjadi pemberita Injil atau firman Tuhan. Ya, jadi kita harus memberikan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah memiliki kita. Atau mungkin ini, dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Lukas pasal 1 ayat 38, ialah dari kata daulos atau yang berarti budak juga, atau pelayan. Pengertian tersebut menunjukkan seseorang yang mengabdikan dirinya dan telah menyerahkan hak hidupnya kepada Tuhan karena telah dibeli atau ditebus. Maka hamba itu tidak mau, atau bukan tidak mau, tapi dia menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai hak apapun. Dia hanya mampu mau melakukan pekerjaan yang diperintahkan tuannya dengan secara bertanggung jawab. Dan tidak ada kata tidak. Pada dasarnya, hari ini kita benar-benar dituntut dengan kata taat. Ya, taat. Dengan taat, kita bisa mengetahui apa itu kehendak Allah yang ada di dalam Alkitab. Yaitu dengan cara bagaimana kita taat untuk membaca firman Tuhan. Maka kita tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita sebagai seorang hamba. Dengan taat, kita menjadi anak yang selalu menghadirkan kasih dan damai sejahtera bagi siapa saja, tanpa terkecuali. Baik itu keluarga kita, orang lain, tetangga, maupun siapapun yang ada di sekitar kita. Orang yang bersama kita akan menjadi senang. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Yaitu karena taat. Dan yang penting seperti ini juga. Dengan taat, membantu kita untuk tidak takut pada tantangan dan penderitaan. Karena kita percaya bahwa hidup kita, setiap apa yang kita lakukan bukanlah ditinggal Tuhan,
Tapi kita ingat bahwa Tuhan itu bersama kita. Bahwa apa yang dilakukan kita atau semua orang yang percaya pada Tuhan adalah pertolongan yang nyata dari Allah. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini yaitu yang terpenting dalam hidup kita, yaitu mari kita berjuang untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah kita. Melalui ketekunan berdoa, membaca firman untuk mengenal siapa Dia dan apa yang harus kita lakukan. Dengan demikian Tuhan akan memberikan semua yang terbaik bagi kita. Oh ya, jangan lupa patuhi orang tua kalian. Bukan hanya Tuhan. Jika kalian tidak patuh pada orang tua kalian, secara otomatis Tuhan yang tidak kelihatan, kalian tidak percaya. Bahkan siapa Tuhan? Siapa itu Tuhan Yesus? Kalian tidak akan mampu mengerti bahwa apa yang berikan Tuhan pada diri kalian untuk menebus dosa kalian, sehingga kalian mampu menyadari bahwa kita bukanlah orang yang bebas secara murni, tapi kita bebas dengan ketentuan Tuhan ada bersama kita dan akan membantu setiap langkah hidup kita. Karena orang tua maupun sekitar kita bukan harus kita lupakan. Baik kakak, tetangga, siapapun orang yang di sekitar kita, terlebih guru-guru kita. Mungkin anggapan kalian hari ini kita tidak bertemu guru, hari ini kita bisa belajar semaunya. Wah, jangan berpikir seperti itu. Seperti Kadia, dalam persiapan untuk belajar kalian benar-benar butuh waktu untuk mempersiapkan persiapan daring maupun secara online. Materi secara online maupun apa saja benar-benar butuhkan waktu yang lebih daripada biasanya. Untuk aktivitasnya, tulis daftar waktu kalian yang kalian gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya, saya setiap hari berdoa, Kak. Oke, tulis saja kira-kira kalian bangun jam berapa. Misalnya jam 7. Setiap pagi jam 7 saya berdoa dan membaca firman. Tulis saja seperti itu. Dengan demikian, kita ingat bahwa apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita tulis. Misalnya siang, oh ya saya siang ada belajar dan saya harus berdoa. Tulis. Terus mungkin ada suatu hari kalian ke rumah teman kalian sakit. Kalian bisa berdoa di sana. Dan itu juga boleh ditulis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian dan tetap semangat. Jangan kemana-mana. Tetap ikuti peraturan atau protokol kesehatan supaya di mana kita berada, kita tetap ingat kita juga menjaga kiri kanan tetangga maupun keluarga ada yang di dalam rumah kita. Tetap sehat dan ikutilah protokol kesehatan. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, adik-adik masih ingat nggak tadi apa yang dikatakan oleh kakak Layan? Benar sekali, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan Kidung Ceria 160, bait yang ketiga ya adik-adik ya. Yang mendirikan rumahnya atas batu, atas
kita untuk berdoa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh beribadah lagi kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau mau menolong Tuhan, para pemerintah kami, para orang-orang yang menjabat di dalam pemerintahan kami, supaya mereka dapat melakukan atau membuat keputusan yang baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk bencana di tengah dunia ini Tuhan, bencana COVID-19. Kiranya Tuhan menolong supaya bencana ini boleh cepat berlalu. Dan kami juga sebagai anak-anak-Mu tetap sabar, tetap patuh mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tengah masa pandemi ini, kiranya setiap orang boleh bertumbuh imannya kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, kiranya Engkau mau menolong dan memberi mereka hikmat Tuhan, supaya mereka juga boleh mendidik kami dengan baik. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati juga kesehatannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Apakah adik-adik sudah menyiapkan? Baik, sekarang kita mulai menyanyikan Gita Bakti nomor 80 bait yang pertama. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Baik adik-adik, mari kita berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati apa yang telah kami persembahkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Adik Gili, pasti adik Gili hari ini senang sekali kan? Iya. Kalau minggu depan impal lagi ya Dek ya? Pasti kakak. Pintar sekali ya Kak Iti ya. Yeay. Nah adik-adik di rumah juga jangan lupa minggu depan untuk tetap beribadah ya. Baik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita menyanyi Kidung Ceria 345 bait 1 sampai 3. Oh berkati kami. Mari kita berdiri adik-adik. Oh berkati kami dan lindungi
kiranya Rama bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama putramu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada, Tuhan, di rumah. Walaupun kami tidak bisa kemana-mana, tapi kami tetap ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesai. Terima kasih adik-adik sudah beribadah hari ini. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.